Widodo mengenakan pakaian adat Surakarta dalam upacara hari ini. Putri Aryani sukses mengguncang istana bawa lagu Rungkat. Ke-78 daun merah dengan detail soket. Dalam penampilannya, Putri Aryani begitu anggun. Warga desa di Gunung Kidul ini menggelar upacara bendera di atas Gunung Irang sembari menikmati indahnya sunrise. Halo pemirsa, apa kabar? Ya, 3 berita tadi sekaligus membuka jumpa kita di Occasion Update hari ini bersama saya Nata Arman dan berikut Occasion Update selengkapnya. Occasion Update hari ini kita awali dengan berita upacara HUT Republik Indonesia yang ke-78. Dalam upacara tahun ini, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat asal Surakarta. Baju ageman songkok singkep ageng yang biasa dipakai para Raja Pakubuwono Surakarta dikenakan Presiden Joko Widodo pada upacara peringatan kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka kali ini. Ya. Bisa dijelasin, Pak? Ini ageman songkok singkepan ageng. Untuk memeriahkan upacara dari Agustus di istana. Demikian juga hari ini Keraton kita Kasunanan menampilkan Surakarta kekuatan udara yang ada dimiliki oleh TNI. Ada alasannya apa, Pak? Ada alasannya Pak memilih baju ini, Pak? Helikopter dari TNI, AL, AU, dan Polri. Ada alasan khusus memilih baju ini, Pak? Tentunya juga kita akan Ada alasan khusus memilih baju ini. aerobatik TNI AU dari barat sampai ke timur. Penerbang terbaik. Tampil beda Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengenakan baju adat Bali berwarna kuning emas dengan paduan hijau. Sebelum memasuki tempat upacara, Presiden Joko Widodo sempat menyapa warga yang berada di luar istana serta menemui tamu undangan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi pusat perhatian saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dia tampak gagah dengan pakaian adat ageman songkok singkepan ageng. Lalu apa makna yang dipakai baju Pak Jokowi tersebut, dan informasinya berikut untuk Anda. Setelah menjadi perhatian pada rapat tahunan MPR, kali ini Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat ageman songkok singkepan ageng pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Ageman ini sendiri biasanya digunakan oleh para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar-Egar Soho Tehak Loji, yang artinya Raja keluar dari keraton dengan menaiki kereta kuda. Detail baju adat yang dikenakan Jokowi berwarna hitam yang kerap menjadi warna kebanggaan dari para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. Baju adat Jokowi ini perpaduan batik berwarna coklat dengan luaran celana hitam. Juga sebuah selempang berwarna emas yang menyilang di bagian luar. Joko Widodo juga mengenakan topi hitam unik pada saat menjadi pembina upacara. Sementara itu, untuk Ibu Iriana sendiri menggunakan baju adat Bali tari legong saat mendampingi Presiden Joko Widodo. Baju adat yang digunakan Ibu Iriana berwarna emas dan hijau. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengenakan baju adat Sumatera Barat. Ma'ruf Amin juga memakai aksesoris keris di pinggangnya. Sebelum upacara dimulai, Jokowi juga sempat berjalan menyapa masyarakat yang ada di Istana Merdeka. Bahkan Jokowi juga sempat bersuah foto dengan para pengunjung di Istana Merdeka. Tim iNews TV melaporkan.
Selain pakaian adat yang dikenakan Presiden, yang menarik dari upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah penampilan Putri Aryani. Musisi berprestasi asal Yogyakarta itu sukses menghipnotis tamu undangan lewat suara indahnya. Dari beberapa seniman yang memeriahkan rangkaian upacara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Dalam penampilannya, Putri Aryani begitu anggun mengenakan gaun merah dengan detail songket. Putri Aryani tampil membawakan dua lagu, Melati Suci karya Guru Soekarno Putra dan lagu Rungkat yang dipopulerkan penyanyi dangdut Happy Asmara. Saat Putri Aryani berdendang, para pejabat negara termasuk Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana menikmati suara merdu sang bintang. Selain Putri, acara juga dimeriahkan MAC Papua, Paduan Suara Gita Bahana Nusantara, dan Shine of Black. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, atraksi memukau dari TNI Angkatan Udara menghiasi langit sekitaran Istana Merdeka Jakarta pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 hari ini. Atraksi ini dipersembahkan oleh tim Pegasus maksud kami. Dan seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Tahun ini Indonesia menginjakkan kaki di usia ke-78 tahun. Berbagai persiapan dilakukan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya oleh TNI Angkatan Udara sebagai poros utama penjaga kawasan udara di tanah air. Sebanyak 30 pesawat berjenis pesawat tempur F-16, pesawat KT-1B Wongbi, helikopter Trimatra TNI, helikopter Kolibri, dan pesawat Boeing 737 akan unjuk gigi dalam memeriahkan HUT RI ke-78. Saat ini saya sudah bersama dengan Letkol Penerbang ya Taufik, Komandan Skuadron Udara 7 TNI Angkatan Udara. Mas, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu, semangat ya Mas ya. Oke Mas, terkait dengan atraksi nanti yang spesial yang akan dihadirkan dalam momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 itu apa aja Mas? Oke, di HUT RI yang ke-78 ini sangat istimewa, luar biasa. Khususnya bagi kami dari tim Pegasus, kami Pegasus akan berkolaborasi dengan Jupiter Aerobatic Team. Nah, ini bukan hanya istimewa, tetapi ini juga patut dibanggakan karena hanya ada satu dan kami yang pertama di dunia, bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara, tapi di dunia di mana ada kolaborasi Jupiter Aerobatic Team di atas, terus ada helikopter di bawahnya, dan di bawah ada yang teatrikal juga. Kita ada 6 manuver di situ, dari break off, terus melaksanakan Pegasus Cross. Setelah itu ada ini nih windmill dan Gemu Pamire. Gemu Pamire ini tuh kita bergoyang Gemu Pamire ke kiri dan ke kanan, dan juga di bawah akan sinkron. Nah, ini akan dekat sekali dengan rakyat nantinya itu. Setelah itu baru terakhir ada Pegasus Kiss. Jupiter akan membentuk love. Itu adalah tanda cinta kami kepada rakyat Indonesia dan bangsa dan negara. Setelah itu kita ada 4 pesawat saling bersilangan seperti KISS lah. Itulah tadi salah satu persembahan dari para penjaga udara Republik Indonesia, yakni TNI Angkatan Udara. Diharapkan atraksi nanti akan berjalan dengan lancar untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Andri Setiawan, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 kali ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit memberikan pesan menyentuh untuk masyarakat Indonesia. Mau tahu apa pesannya? Dan berikut adalah liputannya. Indonesia kini telah berusia 78 tahun. Pada usianya yang ke-78 ini, Indonesia telah melewati berbagai tantangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan dengan persatuan dan kesatuan yang ada, Indonesia berhasil melewati masa yang tak mudah. Jenderal Bintang 4 tersebut juga meyakini dengan keberagaman dan banyak perbedaan yang ada, hal inilah yang membuat Indonesia bisa maju. Satu rasa, saling memiliki, saling bergandengan tangan, berjuang untuk kemajuan. Masyarakat Indonesia dikenal memang memiliki keberagaman yang luas. Namun dengan demikian, masyarakat akan tetap terus bergerak bersama, melangkah maju demi merajut persatuan dan kesatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju.
Beragam keseruan ditampilkan saat perlombaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di berbagai daerah. Informasi selengkapnya hanya di Occasion Update. Warga Haji Binti Banda Aceh memilih menikmati kuliner khas Aceh, yakni kuah belagong saat memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Keistimewaan kuah belagong, daging diolah dengan berbagai rempah khas tanah rencong yang menggugah selera. Oh, pelan-pelan. Masakan khas Aceh ini sungguh menggoda. Ya, di momen kemerdekaan 17 Agustus 2023 ada berbagai cara merayakan HUT kemerdekaan. Salah satunya dengan membuat racikan masakan Nusantara kuah belangong. Seperti yang dilakukan warga desa Emperum, Kota Banda Aceh yang lebih memilih menjalin silaturahmi dengan berkumpul bersama di kawasan wisata Riting. Uniknya, di sini warga bisa menikmati hidangan khas tanah rencong sekaligus melihat proses pembuatannya. Keistimewaan masakan kuah belangong ini, daging diolah dengan bumbu aneka rempah khas Aceh dan dimasak di atas belanga berukuran besar selama 90 menit. 17 Agustus kita mengadakan family catering. Komplek Haji Binti, Kampung Emperum. Apa yang dilakukan, Pak? Inilah masak kuah belangong. Jadi apabila kita tidak memasaknya, berarti bukan ciri khas orang Aceh. Dengan cuaca hujan makan belangong, rasanya delicious banget, pokoknya mantap. Memeriahkan HUT kemerdekaan dengan menikmati masakan khas Nusantara, selain bisa merasakan sensasi berbeda, juga bisa mempererat silaturahmi antar warga dalam mengisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Aceh Besar, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia membawa keberkahan bagi penyewaan baju adat. Seperti diketahui, 17 Agustus identik dengan upacara dengan menggunakan pakaian adat tradisional. Nah, di Depok, Jawa Barat, ada toko sewa baju adat yang selalu kebanjiran orderan, hingga omsetnya naik 100%. Wah, cuan lagi nih. Siapa di sini yang selalu sibuk mencari baju adat saat momen khusus seperti 17-an hari ini? Ya, baju adat digunakan saat upacara untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Bisnis baju adat pun kebanjiran orderan pada momen Agustusan, seperti tempat sewa busana adat yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat yang mengaku mendapatkan omset hingga 100%. Bermula dari salon biasa yang hanya menyediakan 10 busana adat, kini ia berhasil meraup omset hingga puluhan juta rupiah setiap momen kemerdekaan Republik Indonesia. Berhasil memasarkan baju sewaannya di internet, pelanggan pun datang dari mana saja, mulai dari anak sekolah hingga warga kantoran. Sudah buka sejak tahun 98, saat ini pakaianadat.id menyediakan busana adat dari 38 provinsi. Harga sewanya yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp70.000 sampai Rp1.000.000 tergantung baju dan aksesoris yang disewa. Dari Depok, Jawa Barat, Nisa Sahid, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Desa Penggok, Kecamatan Patuk menggelar upacara bendera di atas Gunung Ireng. Selain menyuguhkan hal baru saat kemerdekaan Republik Indonesia, diharapkan juga perayaan ini dapat memaknai kemerdekaan dengan hal positif sambil menikmati sunrise. Sejak fajar, puluhan warga Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Jakarta bersiap mengikuti perayaan HUT RI ke-78 yang digelar pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Selain menjadi destinasi wisata andalan di Gunung Kidul, pemilihan Gunung Ireng karena memiliki filosofi dan pengharapan baru saat matahari terbit. Gunung Ireng sendiri merupakan wisata yang saat ini tengah naik daun, di mana wisata ini merupakan
tempat gunung api purba. Gunung api meletus dan kehilangan bentuknya, namun sisa gunung masih bisa dinikmati hingga saat ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Masih bertemakan kemerdekaan pemirsa, antusiasme menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 ditunjukkan masyarakat di Pekalongan yang membentangkan kain merah putih di atas jalan desa sepanjang 300 meter. Seperti apa hal tersebut, dan juga ratusan pelajar SMK Temanggung menyambut kemerdekaan dengan menggelar aksi teatrikal dan pengibaran bendera raksasa. Desa Kulu, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menyambut kemerdekaan dengan membentangkan kain merah putih sepanjang 300 meter dengan lebar 3 meter di atas jalan desa. Proses pemasangan kain ini dilakukan masyarakat secara swadaya, di mana warga iuran dana untuk membeli kain, bambu, dan cat untuk kemudian dipasangkan sepanjang jalan desa. Pembentangan kain merah putih ini mengandung filosofi warga yang selalu menjunjung merah putih. Aksi ini pun diharapkan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat Desa Kulu terhadap tanah air. Ini kan satu lambang, satu kebanggaan negara, merah putih. Kita hidup di era merdeka. Ayo coba kita angkat paling tinggi itu merah putih. Merah putih biar memayungi kita. Karena kita ini adalah salah satu rasa syukur kita. Kita sudah hidup di era merdeka. Dan ini adalah yang diperjuangkan para pahlawan. Tidak hanya di Pekalongan, ratusan pelajar SMK di Temanggung, Jawa Tengah menyambut kemerdekaan dengan menggelar aksi pengibaran bendera raksasa di Jembatan Gantung. Pengibaran bendera raksasa dilakukan oleh pelajar SMK MIPA bersama BPBD dan komunitas Panjat Tebing Temanggung, berlangsung di Jembatan Gantung Krikil Sungai Galeh, Parakan. Bendera merah putih berukuran 30 x 10 meter ini dibentangkan di jembatan setinggi 50 meter. Para murid pun sangat antusias mengikuti prosesi pengibaran bendera raksasa ini. Ini kami SMK Bupala Parakan mengadakan pengibaran bendera raksasa ukuran 30 meter x 10 meter dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami ingin mengajak anak-anak milenial menghadapi bonus demografi ini untuk tetap merawat nasionalisme. Satu sisi kita ingin anak-anak kita skillful, tapi nasionalisme harus kita jaga. Selain pengibaran bendera merah putih, gelaran tersebut juga disertai teatrikal kemerdekaan dan aksi tebar benih ikan oleh pelajar dan masyarakat. Aksi ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Dari Temanggung dan Pekalongan, Didik Dono Hartono, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam keseruan ditampilkan saat perlombaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di berbagai daerah. Gelak tawa hingga sorak-sorai peserta dan penonton mewarnai jalannya lomba. Penasaran seperti apa keseruannya? Dan berikut informasinya untuk Anda. Beginilah aksi lucu emak-emak yang mengikuti lomba memberi makan pisang ke pasangan di Kecamatan Bacuki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dengan mata tertutup, emak-emak berlomba mencari pasangan mereka sambil membawa pisang. Emak-emak yang kesulitan mencari dan salah menyuap pasangannya mengundang gelak tawa penonton. Wah, seru ya kalau lihat emak-emak main bola. Ya, beginilah suasana keseruan lomba sepak bola emak yang diadakan di Kota Palopo. Ayo tebak, kira-kira ini heboh karena permainannya seru atau karena si emak keribetan pakai daster ya? Bukan hanya kalangan ibu, bapak-bapak juga tak mau kalah menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan dengan berlomba. Kali ini bapak-bapak dipaksa mengenakan daster untuk beradu kuat saat mengikuti lomba tarik tambang di Desa Paji, Kecamatan Pucuk, Lamongan. Gelak tawa penonton pun pecah saat melihat para peserta jatuh dan terjungkal. Ide lomba yang tak kalah menarik diadakan warga di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di sini peserta bukan lomba panjat pohon pinang, melainkan panjat pohon pisang yang digantung.
Untuk menambah keseruan, panitia melumuri pohon pisang dengan lumpur lalu mengikat hadiah di puncak pohon. Area kubangan lumpur yang ada di bawah membuat peserta harus bergotong royong agar dapat naik ke atas pohon pisang. Beralih ke Kuantan Singingi, Riau. Ribuan warga Kecamatan Kuantan Hilir tumpah ruah menyaksikan festival Pacu Jalur. Selain menjadi festival budaya tahunan, Pacu Jalur digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, sepertinya seru banget ya pemirsa. Ini dia liputannya. Perlombaan dayung perahu panjang yang sudah menjadi tradisi masyarakat Kuantan Hilir berlangsung di Sungai Lubuk Labae. Lomba yang dikenal dengan Pacu Jalur merupakan perlombaan mendayung perahu sepanjang 30 meter dengan pendayung sebanyak 60 orang. Perlombaan dayung ini merupakan pesta akbar tahunan masyarakat Kuantan Singingi menyusuri Sungai Lubuk Sabae dengan 111 perahu dari masing-masing desa. Perlombaan ini berlangsung setiap bulan Agustus bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam perlombaan ini dilepas 2 perahu panjang untuk saling berpacu. Para pendayung berupaya sekuat tenaga memacu perahu untuk mencapai garis finish yang telah ditentukan. Jalur kebudayaan kita ini benar-benar kita laksanakan bisa dengan menjadikan tontonan yang menarik bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singi berjalan aman, lancar, dan sukses. Berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kuantan Singi untuk melestarikan budaya Kuantan Singi. Lomba perahu dayung yang lebih dikenal dengan Pacu Jalur merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Kuantan Singi yang diperlombakan setiap tahun di bulan Agustus. Tradisi Pacu Jalur ini sudah berlangsung lebih dari 1 abad sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat berharap pemerintah Provinsi Riau dapat membantu untuk melestarikan budaya Pacu Jalur ini. Puncak Festival Pacu Jalur akan digelar pada 23 hingga 27 Agustus di tepian Sungai Narosa, Kecamatan Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Berita kali ini tidak kalah unik nih pemirsa. Semarak 17 Agustus identik dengan beragam lomba, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun apa jadinya jika pesertanya anak-anak bayi hingga balita? Ya, lomba ini para pesertanya adalah para bayi dan juga balita loh pemirsa. Gemes banget ya kayaknya. Pemirsa, 17 Agustusan udah lomba apa aja nih? Nah, kalau biasanya lomba 17-an ada tarik tambang, balap karung, makan kerupuk. Gimana ya kalau lomba 17-an pesertanya anak balita? Penasaran? Yuk kita intip bareng-bareng. Siapa bilang momen kemerdekaan hanya bisa dirasakan dan dinikmati orang dewasa? Ya, inilah keseruan yang diikuti para peserta, mulai dari bayi hingga balita, bertema Pesta Rakyat, yang diselenggarakan salah satu kelas edukasi anak di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Berbagai macam lomba digelar untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Mulai dari lomba merangkak, lomba makan donat, lomba pasang bendera ke dalam kelas, lomba menghias tumpeng, dan yang menarik, ada juga sesi upacara bersama. Pemirsa, itu dia lomba yang lucu-lucu untuk anak balita. Nah, selain melatih motorik mereka juga dikenalkan dengan bendera merah putih, bendera nasional Indonesia untuk mengenalkan nasionalisme kepada mereka sejak dini. Lomba yang diikuti anak mulai dari usia 6 bulan hingga 3 tahun ini bermanfaat untuk melatih motorik dan sensorik anak. Tak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk bersosialisasi. Kita ada lomba merangkak untuk melatih motorik kasar bayi dan juga lomba memindahkan bendera. Jadi mereka untuk melatih koordinasi tangan dan kaki. Habis itu juga ada sensory bin untuk melatih
tangan-tangannya, dan juga kita selain melatih sensori, kita juga mau anak-anak bisa bersosialisasi ini dengan teman seusianya. Orang tua peserta menyambut antusias kegiatan positif yang digelar selama 1 jam ini. Untuk biar main-main sama teman-teman gitu, belajar hal baru juga. Terus biar dia juga berkomunikasi gitu sama bayi-bayi lainnya. Karena pingin ikut sertakan anak dalam Independence Day pastinya. Jadi biar tahu kalau kemerdekaan Indonesia gimana. Terus happy aku. Menghadapi anak-anak, tentu para pengajar punya cara sendiri. Dengan ceria dan penuh kesabaran, para pengajar di kelas edukasi ini berhasil membuat kelas semakin meriah dan tentunya disukai anak-anak. Namanya juga pesta rakyat, gak lengkap rasanya kalau nggak ada yang satu ini, menghias tumpeng. Selain mengenalkan tradisi Indonesia, ini juga dapat melatih kesabaran dan motorik anak. Dari Tangerang, Banten, Jen Cahyani bersama juru kamera Andi Setiawan melaporkan. Ayo kita menghias lagi. Ya, pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini di OK Zone Update. Saya Nata Arman, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. See ya.